Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah wa syukurillah nih, saya senang banget nih teman-teman. Karena di episode yang ketiga dari Leadership Talks podcast kita ini, kita kedatangan sahabat, mentor, abang yang udah lama banget, berapa tahun bang? 5 tahun, 10 tahun, ngilang, nggak ketemu ya. Sekarang alhamdulillah datang lagi, Bang Deddy. Assalamualaikum Bang Deddy. Emang gue ngilang ya? Hilang dari orbit kita. Hilang dari orbit kita. Nah ini kita khas ya teman-teman di Leadership Talks ini. Kita obrolannya santai aja, kita bincang-bincang, gitu kan, ngobrol-ngobrol warung kopi lah. Tapi tetap ada insight bang. Tetap ada insight 1, 2 ya yang bisa kita bawa. Yang teman-teman ini bisa jadiin, ini loh gitu kan referensi kita buat bisa dibilang role model buat leadership kita, terutama buat anak-anak muda Gen Y, Gen Z. Harapannya ya. Harapannya. Tapi kalau nanti kenyataannya agak ngalor ngidul ya tuh mohon maklum lah. Ya kan lebih baik minta maaf katanya daripada minta izin dulu. Nah, Bang Deddy, kita mau ngangkat satu tema nih yang sebenarnya udah jarang diangkat sama anak muda tentang bedah buku nih, Bang. Ya, bedah buku yang mau kita bahas di sini tentang asal-usul karya salah satu penulis namanya Mahbub Junaidi. Nah, boleh nggak Bang Deddy mungkin kasih prolog nih ke teman-teman gitu kan? Kenapa mau ngangkat buku asal-usul? Kenapa asal-usul ya? Ya. Karena buku ini adalah buku serius pertama yang saya baca. Kalau nggak salah waktu itu SD lah. Jadi biasanya saya bacanya Wiro Sableng, terus Freddy S, terus Abdullah Harahap, atau yang si Petruk itu. Oh ya Petro, setan-setanan gitu. Iya, tiba-tiba ini Demit. abang saya bawa buku ini, terus ya udah ditinggal ke teman saya baca gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari apakah ini buku yang paling berkualitas yang pernah dibaca, enggak. Yang paling membuka wawasan enggak, cuman paling berkesan aja gitu, karena kayak menemani masa kecil lah, kecil menuju ke era remaja gitu. Dan buku juga kan itu cukup tebel bang ya, Lumayan tebel lah. Tapi dia ini karena dia adalah kumpulan kolom, jadi bacanya enak gitu. Kayak misalnya satu tema itu paling 3 lembar gitu. Oke, jadi berkata sambil saya biasanya sambil makan. Sambil makan. Jadi kalau misalnya udah kan itu berulang kali tuh saya baca tuh. Jadi kalau misalnya gue pengen baca yang tentang arisan gitu. Ada arisan gitu. Ada baca gitu. Oh di halaman ini gitu. Dulu sampai hafal tuh kayak gitu-gitu. Gitu. Makanya yang paling berkesan lah gitu. Ya karena zaman itu tahun berapa tuh bang? Aduh, kalau ngomong tahun agak. Pokoknya listrik kayaknya masih pakai aki. Kalau siang hari. Nah itu, karena kan kalau zaman sekarang mungkin kalau tadi ya baca buku sambil makan, ya kan paling dapat 3 lembar, 4 lembar dan seterusnya. Iya beda. Karena dulu mungkin dulu saya cuma dapat hiburan itu radio sama TV. TV-nya pun itu kalau agak kalau akinya udah habis itu kan suka mengecil tuh layarnya, jadi dari 12 inci jadi gitu. Terus kalau malam kan biasanya suka harus berebutan sama orang kan, karena yang punya TV cuman beberapa orang, jadi harus cepet-cepetan tuh biar posisinya enak gitu. Jadi relatif nggak punya hiburan lah, makanya hiburannya baca gitu. Mau. Nah kalau anak zaman now nih, kalau Gen Z ini, Gen Alpha ini bangun tidur sampai tidur lagi sampai makan itu hiburannya ini bang, depan HP bang. Iya, scrolling. Betul. Nah itu gimana tuh bang, pergeseran itu bang? Ya itu mau nggak mau lah dijalanin, gimana lagi. Kita kan nggak mungkin ngelawan teknologi kan. Ya benar sih. Tinggal filternya aja, karena kan beberapa konten kreator juga banyak juga kok. Ada konten kreator yang bacain buku ada, yang bacain sejarah ada, yang film ada gitu. Tergantung kita yang mau mana gitu. Iya. Kan saya juga beberapa konten kreator yang ada yang cerita horor ada gitu. Ada juga pendengarnya gitu. Yang makan-makan banyak gitu kan ya. Semua ada gitu. Ada segmennya lah. Ada segmen marketnya. Oke. Nah, si buku asal usulnya kan sebenarnya dia bisa dibilang kumpulan bang ya, antologi ya. Kumpulan kolom dari tahun 80 sekian sampai 95. 86 ya, 86 sampai 95. Jadi kurang lebih hampir 10 tahun tuh ya. Tahunan lah itu. Dan itu bisa dilahap sama Bang Deddy itu sampai habis lah ya. Ada 1 tahun bang baca itu.
Enggak lah. Enggak ya? Cepet itu karena kan dia meskipun tebal tapi dia bertahap gitu loh. Cepet kayak kumpulan cerpen lah. Cerpen A, cerpen B, cerpen C, cepet gitu. Cuman yang menarik emang si buku ini humornya itu loh. Humornya itu yang mungkin sampai sekarang saya nggak menemukan di penulis lain gitu. Apa tuh Bang? Dia humornya lebih kepada satir atau lebih ke garing atau ke apa yang beda dari gaya satir sih, pikiran? satir yang kocak dia. Jadi contoh gitu ya. Kalau kita ngomongin kontradiksi misalnya, apa itu kontradiksi gitu? Ya. Kan agak capek gitu ngejelasinnya. Kontradiksi ini adalah bla 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 gitu. Kalau dia dipakai perumpamaan yang menurut gue kocak waktu itu. Nggak tahu sih kalau sekarang disampaikan apa mungkin mau. Nggak tahu apa sih binatang kontradiksi itu kata dia gitu. Kata dia ini garis besarnya aja ya. Ya. Gue dari dulu nggak tahu itu kontradiksi apa gitu. Sampai suatu saat dia naik pesawat. Oke. Di pesawat itu ada larangan untuk tidak membawa rokok kretek. Zaman dulu masih bisa ngerokok kali ya di pesawat itu. Tiba-tiba kata dia di pesawat, tiba-tiba udah di pesawat diadarin rokok sama si pramugari gitu. Kata dia, oh ini loh ternyata kontradiksi itu. Jadi dia mencontohkan itu tidak dengan definisi-definisi ala dosen, ala kamus gitu, kayak gitu enggak. Terus ada misalnya ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Itu kan secara politik kan kita sering dengar dan kalau memahami definisinya kayak serem gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu masih perang dingin itu kan kalau ekstrim kiri gitu kita komunis nih, Rusia gitu, Cina gitu kan. Ekstrim kanan nanti ada di Timur Tengah segala macam gitu. Ya, hobinya ya bunuh-bunuhan kan gitu. Kalau dia enggak, dia cuman ada arisan pejabat, nyeritain arisan istri-istri pejabat gitu. Nanti si ini tuh gini banget loh. Dia kalau belanja bla 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 gitu. Kok kayaknya dia itu ekstrim kanan banget ya gitu. Jadi gue waktu itu ya memahami itu di masa waktu kecil itu jadi agak gitu, gila gitu. Sesuatu yang gue takutin itu ketika melihat dunia dalam berita kan zaman dulu wajib tuh nonton dunia dalam berita kan. Iya, walaupun isinya propaganda ya. Ya nggak tahu sih, pokoknya setiap ada film apapun, ada bola, ada apapun tiba-tiba ada dunia dalam berita jam 9 kan. Jam 9 sampai jam 10. Nah, nanti ada beritanya perang gini, ekstrim kanan kelompok ini bla 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 gitu kan, itu menakutkan ya. Tiba-tiba ada sebuah buku yang menceritakan itu secara lucu gitu waktu itu gitu. Ya memang humornya mungkin tidak masuk untuk anak-anak zaman sekarang ya. Kalau zaman-zaman dulu itu humor-humor politik itu banyak sih, kayak mungkin kalau teman-teman zaman dulu tuh bisa di-googling lah, misalnya ada mati ketawa ala Cina gitu, mati ketawa ala Rusia gitu, mati ketawa ala Mesir gitu. Misalnya ini dari si asal-usul juga sih. Asal-usul itu dulu itu Mesir itu dipimpin sama Gamal Abdel Nasser kalau tidak salah, dan dia dianggap sebagai diktator gitu. Oh, zaman-zamannya itu. Geng-gengnya Soekarno tuh. Ya, jam-zamannya itu. Geng-geng non-blok tuh. Terus ada orang yang kesal banget sama tuh orang gitu kan. Akhirnya dia beli pisau. Beli pisau ke pasar untuk nusuk si Gamal itu. Terus dia datang ke istana gitu. Datang, "Lu mau ngapain?" "Mau nusuk dia," tadi gitu. Ya udah antri gitu. Ternyata banyak banget yang mau nusuk gitu. Nah, itu antrinya itu dia satirin untuk menggambarkan bahwa di negara itu untuk mendapatkan sesuatu itu antri semuanya gitu, harus antri gitu. Kayak dijatah karena dia memang agak-agak sosialis lah kalau tidak salah. Sampai mau bunuh pun harus antri gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ya mungkin nggak masuk ya, kayak apaan sih? Apaan sih? Kalau sekarang ngantri juga sih Bang, tapi ngantrinya bukan buat bunuh-bunuhan, ya, buat gas selfie, gas melon. Ya kemarin saya lihat ada yang protes pakai bawa gas gitu ya, ada menterinya di sini, gitu, saya takut aja tadi. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, ini kan si asal usul ini bisa dibilang buah pemikiran Mahbub. Iya, betul. Dan pada masa itu mungkin bisa dibilang common enemy kan ngelawan rezim juga kan. Pada masa itu. Makanya kan beliau ya tokoh pers, sastrawan juga, lengkap lah itu. Jurnalis juga, tokoh agama juga, karena anak kiai kan. Budayawan juga, sempat jadi politisi juga, anggota DPR. Betul.
Tapi atribut itu semua dengan simbol-simbol rebellion atau perlawanan pemberontakan itu membuat beliau sempat di penjara nih. Iya. Kayak gitu kan. Nah, sebenarnya apakah orang itu emang apa ya, bisa dibilang harus out the box atau harus berani lawan tiran itu untuk bisa menyuarakan kebenaran tuh, Bang? Ya iyalah. Ya iya gitu. Nah, kalau zaman sekarang tuh Ya ibaratnya zaman sekarang kan sebenarnya apa ya? Mungkin zaman itu beliau dianggap spesial gitu. ya, Kan ada juga beberapa apa sastrawan atau tokoh yang sejaman dengan beliau atau sebelumnya itu kayak si ya Muhtar Lubis juga, Oh, ya, Muhtar Lubis. Pram gitu kan, sama-sama juga begitu gitu. Nah zaman sekarang itu kan kita punya media sosial nah masalahnya. itu dia. Jadi semua orang bisa kritik gitu. Zaman dulu nggak bisa kayak gitu, Iya. Bang. Zaman dulu nggak. Cuman mungkin saya ngutip dari siapa? Cak Nun lah. Cak Nun, oke. Cak Nun Harus itu maju. pernah bilang bahwa peradaban itu makin kesini makin pengecut gitu kan. Oke. Dia ilustrasikan begini. Dulu perang zaman dulu itu 1 lawan 1 kan. Dan bedil-bedilan, Bang. Bener-bener bedil-bedilan. Ya sebelum bedil-bedilan kan pedang Oh ya, pedang. lawan 1 gitu. Habis itu bedil-bedilan gitu kan. Habis itu apa? Jarak jauh. Ya, Sekarang tombol gitu kan, cuman tombol di mana tiba-tiba pakai drone itu. ya. Nah, ya sudah masuk media sosial. Ya, Kan ya. tidak apa ya, tidak langsung gitu ininya. Kalau kita kan ngomong zaman-zaman kita gitu ya, ceng-cengan ngomong gitu. Tonjok udah kelar. Ah, lu niat, misalnya bego-begoin misalnya salah nggak? Iya, udah gitu. Karena kan face to face kan, maksudnya impact-nya langsung gitu. Oke. Ketika lu mau ngomong A, orang nggak suka, ya udah lu langsung antara ditonjok atau lu nggak ditemenin kan. Iya, iya. Nah, media sosial kan nggak. Orang bebas ngomong apa aja, ya apa ya, tidak ada impact langsung gitu loh. Bahwa dia ada orang kesinggung, dia nggak tahu juga siapa yang kesinggung. Kan nggak kenal juga kadang-kadang. Iya, iya, iya. Dan itu parah juga sih kadang-kadang. Kita cuma kenal di TV nih, Iya. ada artis A gitu kan memerankan tokoh antagonis gitu atau tokoh yang ya dia nggak suka, dia ngapain aja pun tetap aja nggak suka, gitu. Tetap aja dihujat gitu. Ya emang begitu zamannya. Jadi ketika misalnya Mahmud Junaidi zaman itu terasa spesial ya karena pertama dia tidak bersembunyi di balik topeng gitu kan. Oke. Dia memang benar-benar hadir sebagai seorang Mahmud Junaidi, ya kan. Terus dia punya senjata pena lah istilahnya zaman itu, dan memang beda lah penyampaiannya dengan satir dengan apa gitu. Nah, si Mahbub ini gini, Bang. Dia itu saya sempat riset lah, sempat baca-baca kayak dia. Dia bilang gini, ada salah satu ungkapan bagus ya. Quotes dari Faris namanya. Itulah si Mahbub. Orangnya itu dia bisa dengan gaya tulisan itu mampu mengubah tragedi jadi komedi itu, Bang. Betul. Sesuatu yang sebenarnya tragedi Iya, gitu iya. kan dirubah menjadi hal yang komedi. Nah ini Gimana tuh, Bang? ada satu contoh untuk menggambarkan itu. Ada salah satu tokoh, boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Bebas. Boleh ya? Boleh. Kalau tidak salah Ibu Sutowo. Ibu Sutowo itu kan dulu orang dekatnya Soeharto kan. Iya. Cuman ketika dia mengingatkan bahwa ini anak-anak kamu udah kelewat batas nih bisnisnya gitu kan. Iya. Kemudian kan dia dirumahkan. Kalau tidak salah Mahbub itu di asal usul itu ada satu kolom berjudul pensiunan gitu. Pensiunan, oke. Nah, dia menyoroti tragedi di tahanan rumahnya Ibnu Sutowo itu setelah dia dari direktur Pertamina kalau tidak salah. Ini kalau salah tolong dikoreksi ya, agak-agak ini ya. Ketika dia pertama kali dirumahkan gitu di tahanan rumah lah, zaman-zaman itu kan biasa tuh jadi tahanan rumah gitu. Tiba-tiba Mahbub datang, gitu. Terus si Ibnu Sutowo nanya, kok lu bisa datang kata dia, kok lu bisa masuk kata dia gitu. Terus kata dia, ya gampang tinggal ke penjaga, gue mau ketemu lu kata dia gitu. Oke. Nah, kenapa itu menjadi sebuah tragedi yang kemudian jadi kocak gitu? Karena pertama orang ini dirumahkan, dijadikan tahanan rumah gitu. Itu sebuah status di zaman itu yang ya serem lah istilahnya. Udah nggak ditemenin, dia jadi tahanan rumah lah sama rezim gitu kan. Yang kedua, ini kan dia kalau tidak salah jenderal juga ya. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah dia di TNI juga, kemudian dia di Pertamina itu.
orang yang biasa sehari-hari sibuk, lu mau ketemu, mungkin bahkan anaknya pun ketemu sehari sekali pun mungkin agak susah gitu. Tiba-tiba nggak ada tamu satupun gitu. Dan itu bisa dibilang hukuman sosial dan psikologis kan Bang? Ya mungkin itu di satu sisi itu, tapi Ya. kan kita ngelihat kayak ada beberapa kondisi memang ketika misalnya ente misalnya jadi menteri gitu kan. Tiap hari mungkin akan terima tamu gitu kan. Ya, ya. Tapi ketika berhenti gitu atau dipecat gitu, mungkin kosong tuh. Ya. Ya artinya kan ada kekosongan apa ya? Kekosongan suasana yang biasanya dihadapi gitu. Orang minta ini, minta itu gitu kan. Dihargai. Ya dihargai, bahkan mungkin dia sampai nyembah-nyembah, pengen apa namanya, pengen bertemu kita gitu kan. Iya. Tiba-tiba nggak ada gitu kan. Bengong aja gitu seharian. Wah, ngapain nih? Tiba-tiba ada satu orang tuh. Datang bisa gitu kan. Iya. Kan itu yang lucunya di situ sih. Waktu itu lucunya. Ya. Jadi itu agak-agak komedi juga, terus satir juga Bang ya Ya sebenarnya. satir, Satir, sangat sangat satir lah untuk mengomentari apa ya, orang jadi tahanan rumah dikomentari begitu gitu. Iya, iya. Nah ini teman-teman, ini si Mahbub Junaidi ini ya, ini ada kritik-kritik sosial Bang, baik ke rezim gitu kan, atau kondisi kebangsaan yang apa yang masih bisa kita tarik atau masih bisa relate nih? Relate ya, yang relevan itu tentang nepotisme di DPR. Kalau nggak salah ada judul yang terhormat satu sama distrik. Distrik. Yang terhormat itu dulu ada ketua P3 sebelum Hasan Metarim kalau nggak salah, namanya DJ Naro. DJ itu kalau Dejailani Iya. kalau tidak salah ya, di Naro gitu. Dulu itu kan sistemnya nyoblos ini kan. Nyoblos gambar aja kan. Iya. Pokoknya calonnya nggak tahu siapa gitu. Nah tiba-tiba dia masuk, anaknya masuk gitu. Sama Mahbub itu dikritik dengan cara gini, ya nggak salah, itu bukan salahnya Naro gitu. Itu salah apa namanya? Apa ya, kayak ya salah sistemnya kita kok membolehkan itu gitu kan. Okay. Pertama, kenapa kita cuma nyoblos gambar? Ya. Yang kedua, dan kita nggak tahu juga siapa yang harus ada di wakil itu gitu. Itu kayak hak prerogatifnya si partai waktu itu ya. Siapa yang dikirim orang? Gitu, Iya, bahkan DPR. bahkan misalnya saya ini orang Bekasi gitu kan, nyalon di Papua bisa gitu. Bisa ketika itu. Ketika itu, Oke. tanpa kita harus pergi ke Papua, karena yang penting misalnya ente ketua partai gitu, bro, saya Papua ya, oke, gitu kan. Jadi tinggal dibilang kita doang. Iya, dilalahnya menang gitu di sana, jadi suara terbanyak partai ente gitu, atau Iya, cukup lah gitu untuk membawa Partai coklat misalnya. udah kayak gitu. Nah, kemudian di distrik dia ungkapkan lagi kritik itu bahwa seharusnya kan yang mewakili daerah itu emang yang tahu daerah itu. Makanya kan dia kalau bisa lah sistem distrik gitu loh, mengusulkan itu gitu, mengusulkan bahwa kalau orang Brebes ya dari Brebes gitu kan. Kalau orang Bekasi, Ya dari Bekasi dari harusnya. Bekasi bukan dari planet lain Bang ya. Ya betul. Sebenarnya masih relate lah. Relate banget. Relate banget Pak Ya, Jonas. sekarang kan sistemnya udah proporsional terbuka gitu kan. Iya. Orang nyoblos nama orang, Oke. nyoblos nama partai juga. Betul. Tapi yang jadi masalah adalah ada namanya PAW yang dari Pergantian antar waktu. ya yang si apa partai yang punya kuasa kan. Iya. Kan ada beberapa kondisi di mana orang yang udah menang, A menang, B menang, C anaknya atau saudaranya yang punya partai, yang dua ini yang mengundurkan diri gitu. Kan itu terjadi di beberapa ya ada di partai. Ada lah ya. Ya sama kondisinya ternyata Iya. berganti sistem pun ternyata tetap aja kondisi itu bisa terjadi gitu. Iya. Cuma bedanya yang satu kita tidak tahu siapa yang ditaruh di mana, yang satu dipilih langsung oleh rakyat meskipun suaranya itu tiba-tiba dilungsurkan seenaknya gitu. Iya. Sama sih itu, kayak kondisi itu sama sih. Kalau zaman sekarang itu gini Bang, zaman sekarang itu bisa dibilang ya mungkin teman-teman ya kalau bahasanya itu netizen itu misalnya no ordal susah, urusan susah. Jadi kalau kita punya order tuh lancar lah semuanya. Sampai ada jokes gini Bang. Rasa-rasanya kalau misalnya kita ini hidup semau-maunya sampai ditanya, lu mau masuk surga? Ya punya ordal malaikat mana kayak gitu kan. Iya. Itu sebenarnya kan jokes ya. Tapi jokes itu kan menggambarkan sebuah kondisi sosial bahwa ibarat kata
kita tuh kayak punya budaya nggak mau kerja keras gitu loh, pengennya enak aja, budaya instan dan segala macam, sampai-sampai mau jadi ini itu dan segala macam. Yang pertama kali dicari itu pasti order dulu kayak gitu kan. Nah ini budaya kayak gini kan nggak tahu nih Bang ya, maksudnya apa? Ada yang bilang ini warisan dari inlander gitu kan, sehingga kita itu pokoknya sebenarnya nggak punya mental kompetitif nih, nggak punya mental berdaya juang gitu kan anak muda untuk jadi sesuatu atau jadi orang dan segala macam, pasti ngarepinnya di situ dengan segala plus minusnya Bang ya, itu siapa yang saya kenal, atau ini bawaan siapa, atau siapa relasi, atau siapa abang-abang di sana segala macam, itu dulu yang dicari, tanpa mereka itu nunjukin bahwa emang gue bisa, gue pantas, gue layak kayak gitu. Nah itu menurut pandangan seorang Bang Deddy ini gimana tuh Bang mendobrak mental nepotisme atau mental gantungin ke orang lain? Iya. Kalau saya sih nggak niat dobrak sih. Jadi ini pelihara gitu ya. Bisa aja. Soalnya gini ya. Karena gimana Bang? Kalau menurut saya, kalau misalnya ini warisan inlander gitu, Ya. warisan apa? Penjajah gitu. Emang penjajah gitu? ya sosok sih sebenarnya. Kayak misalnya Belanda gitu, emang begitu? Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang bahwa culture atau mindset KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, tanpa kita menghilangkan bahwa menyalahkan atau playing victim ya. Tapi Iya. ada yang bilang itu emang ada salah satu nilai yang diwariskan sama mereka kayak begitu. Kayak gitu. Jadi berkata ya buat mereka lebih enak jadi londo ireng, ya nyogok, dijilat segala macam gitu kan, daripada gue hidup susah gabung sama para revolusioner. Oh, gue agak susah memahami dengan apa nepotisme ini sih ya, karena gini, gue jadi menteri gitu, Ya, misalnya ya, ya. gue akan panggil orang-orang yang gue deket sih sama gue, kan kita butuh loyalitas. Betul, itu kan orang yang dekat sama kita dan Iya. kita tahu kapasitasnya, integritasnya, ya enggak? Ini kan masalahnya. Even dia nggak apa bagi gue ya, meskipun mungkin dia nggak cocok nih sebenarnya gini, tapi gue butuh loyalitas dia gitu. Gue akan ambil itu sih. Tapi itu bukan jadi ini Bang. Ini kita nggak apa-apa ya Bang ya? Iya nggak apa-apa, Diskursus kan ini. gue bukan pemilik kebenaran juga. Ini kita bangun diskursus ini gitu kan, dalam rangka kita ngelihat sebuah fenomena sosial. Iya, gitu iya. kan. Bahwa tadi ibarat kata kalau kayak itu kan menghilangkan prinsip-prinsip merit system gitu Bang. Bahwa sebenarnya who does what in what area kan seharusnya jadi emang the best people he or she can be. Oke, itu ada Iya, salah iya, satu iya. privilege. Tapi maksudnya yang itu tuh jadinya di misleading gitu loh Bang. Mungkin beberapa fungsi mungkin memang tidak harus seperti itu ya. Ya, Atau harus wajib menghilangkan itu ya. yes. Ada sih kayak misalnya ASN gitu kan, itu kan harusnya memang terbebas lah dari itu. Gitu. Unsur-unsur itu Bang ya. Iya, terus olahraga gitu kan. Yang jadi masalah itu kayak hal-hal yang harusnya kompetitif murni. Iya. Itu juga ada bisa titipan gitu. Itu Iya. kan yang paling merusak. Makanya ketika gue tanya emang Belanda gitu. Ya kalau mau jadi anggota timnas Belanda nitip gitu. Kayaknya enggak deh. Kita bisa lihat track recordnya gitu. Oh dia main di Milan, bagus, golnya segini gitu, statistiknya begini, makanya dia ikut ini. Baru masuk timnas. Baru masuk timnas. Kayaknya kita bisa melihat itu dengan lebih transparan daripada misalnya tiba-tiba ada pertama misalnya gitu, nggak pernah main di tiba ikut menitnya di timnas gitu kan. Jadi yang mana nih yang budaya titipan Ya makanya kita coba memahami. Jangan memang kita aja yang begini gitu. Nah, yang Asian value itu loh. Masih kali gitu Iya kan. kan? Ini tadi kan kita sempat ngobrol juga nih di belakangnya gitu kan. Salah satu emang I don't know lah, maksudnya apakah ini kritik atau emang ini adalah karakter kita gitu kan, sebagai orang Indonesia, sebagai orang timur gitu, kita itu susah buat bilang tidak. Ya betul. Ya, susah buat bilang tidak gitu kan. Susah untuk bisa dibilang lebih baik kita itu nyenengin orang, lebih baik kita itu bohong ya untuk nyenengin orang Daripada dia terluka. gitu kan. Iya. Ya sometimes we are too polite and makes us two faces. Kadang-kadang kita mungkin terlalu sopan budaya kita yang buat kita itu kayak bermuka dua gitu Bang. Menurut saya sih itu nggak bagus sebagai sebuah karakter. Ya kan emang semua orang tidak ada yang suka sih kalau berbuka dua. Tapi semua orang juga belum tentu suka kalau kita jujur. Nah,
Kan itu jadi yang masalahnya. Iya poinnya kan. Iya kan? Iya. Cuma gini ya maksudnya kembali ya maksudnya kadang-kadang kenapa orang itu lebih suka sama kesenangan-kesenangan walaupun menipu itu kan sifatnya itu kan manipulatif sebenarnya kan. Kesenangan yang sifatnya manipulatif. Tapi kan sebenarnya untuk kita itu memunculkan sebuah breakthrough gagasan gitu kan. Untuk kita jadi berubah lah orang-orang itu kan anak-anak muda ini kan dia butuh tahu sesuatu kebenaran walaupun itu pahit. Nah ini tantangannya itu gini Bang, gimana nyampein kebenaran yang kadang-kadang pahit tapi bisa diterima nih sama anak muda. Iya. Ada satu contoh dari artikelnya si Mahmud. Asal-usul nih Mahmud. Oke, menarik nih. Ekspektasi sih kalau menurut gua. Salah satunya ekspektasi. Jadi dia nyeritain tentang bahwa segala sesuatu itu ada perubahan itu pasti gitu. Oke. Tidak ada yang abadi gitu. Tapi dia nyeritainnya gini. Lestari kalau tidak salah ini ya. Apa namanya? Judulnya kalau tidak salah ya. Oke. Ada cewek namanya Lestari kata dia. Oke. Tiap hari gonta-ganti cowok. Tiap hari Bang? Iya. Jadi kalau malam minggu yang nganterin si A, kalau malam ini yang apel ya? Kalau yang nganterin si ini gitu kan. Terus kata dia gitu, kalau apa ya secara harfiah kan Lestari itu apa? Abadi kan kata dia. Iya. Ternyata cintanya nggak ada yang abadi katanya gitu kan. Namanya doang ya? Namanya doang ternyata Lestari. Nah, artinya kan si Mabuk mencoba mengelaborasi bahwa kadang-kadang kita memang terlalu berekspektasi terhadap sesuatu gitu ya. Iya. Sehingga kalau namanya let's say gitu namanya Nabi gitu kan. Najib Yusuf gitu kan. Najib Yusuf gitu kan. Ini ada Nabi Yusufnya. Iya ada Yusufnya nih. Ganteng nih orangnya gitu. Yusuf nih. Pas ketemu biasa aja. Tuh, Najib ya. Tapi kan apa ya? Kita kan nggak mungkin ngomong nama doang Yusuf gitu kan. Gak mau tengah-tengah amat. Nama doang Yusuf, muka Sukirno kan nggak mungkin gitu. Iya. Berarti ekspektasi Bang ya? Ekspektasi. Salah satunya menurut gue ekspektasi. Dan salah satu yang lain kalau ya tadi sempat kita bahas juga di luar adalah kita tidak pernah konsisten untuk menentukan apa namanya parameter sukses, parameter hidup gitu, parameter apapun dalam kita berkehidupan lah. Kayak misalnya seorang guru atau orang tua lah. Iya. Nasehatin anaknya, kamu nggak apa-apa, nggak jadi pejabat, nggak punya harta melimpah nggak apa-apa, nggak punya BMW nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kamu jadi orang baik gitu. Anaknya bener jadi orang baik gitu. Oke. Tapi pakai sepeda ontel gitu kan, segala macam gitu. Nanti kan ada kurangnya juga tuh. Kamu udah aku biayain. Iya. Maksudnya kalau memang dari awal parameter lu adalah apa namanya jabatan, uang, ya ungkapin aja gitu. Lihat sampai mana anak lu itu berjuang gitu. Atau ketika memang lu pengen anak lu jadi orang baik, ya udah terima ketika dia ada orang baik ya kekurangannya di mana ya terima. Mungkin dia kekurangan di harta gitu kan, kekurangan di apa gitu ya terima aja kan lu yang nyuruh dia jadi orang baik gitu. Iya. Nah itu kadang-kadang kita kan sering begitu gitu. Kita itu sering memimpikan seorang pemimpin yang sempurna kan. Masalah kita apa? Korupsi. Oke. Ya kan. Salah satu yang paling penting ya korupsi gitu. Kita pengen pemimpin yang apa? Yang bersih, jujur, adil gitulah pokoknya. Amanah, ya, gitu. ganteng, gitu. Perfect lah gitu ya. Perfect banget gitu. Ya. Kayaknya nabi, kayak nabi aja gitu. Iya. Jadi ketika dia meleset dikit aja gitu. Agak hujatannya terlalu tinggi lah menurut gua. Apa yang diterima Jokowi, apa yang diterima SBY, Mega, B.J. Habibie. Iya. Menurut gue karena ekspektasi kita terlalu tinggi aja. Termasuk sekarang Prabowo gitu ya. Gue kan dari dulu nggak dukung dia kan, tapi kan kasihan di pendukungnya, makanya gue dukung lah biar jadi gitu kan. Biar pendukungnya tahu 15 tahun. Iya, biar pendukungnya tahu kalau udah jadi kayak gimana gitu. Iya. Ternyata sama aja. Manusia. Nah ini kita berbicara tentang konteks ekspektasi ya atau harapan gitu kan. Harapan, ya. Kalau misalnya teman-teman kita gitu kan, adik-adik gitu kan, anak-anak udah zaman now lah gitu kan pengen apa sih ekspektasi orang sukses gitu kan. Kalau gak gue, dari gue pribadi. Kalau dari abang gimana? Gue selalu bilang ke anak gue gitu ya,
dan ke siapapun itu, lu yang penting bahagia udah. Udah gitu doang. Kayak misalnya dia ke sekolah gitu. Gue kalau misalnya ke sekolah gitu, kalau sempet chit-chat sebelum dia turun dari kendaraan kan suka cium tangan gitu, ya, kayak happy nak gitu. Kalau sempet tuh, nggak yang kamu harus 90 ya, enggak. Yang happy nak, Kalau pintar, soleh, gitu. Wah, lu bahagia aja gitu. Kan. Karena mungkin ini tergantung orang ya, tergantung orang, dan bukan berarti yang parenting yang gue lakuin mungkin yang terbaik, enggak gitu. Karena gue adalah produk dari angkatan 90-an gitu. 90-an berarti itu kan yang kalau ngadu ke orang tua bukannya ditolongin disabet gitu. Pak. Kalau jam saya gurunya nih. Pak gitu. Wah, tadi dilempar guru pakai penghapus gitu. Lu si bandel digituin kan. Nggak mau denger alasan kita gitu, nggak mau gitu. Nah, tapi di lain sisi gitu. Lu ngalamin nggak sih kayak lu lagi boleh nggak sih? Boleh. Kayak misalnya gini, piknik, terus buku perpisahan segala macam, yang create lu? Buku piknik perpisahan, perasaan sih Lu sama guru lu kan? guru. Iya. Ya, guru sih biasanya sih. Kalau tema buku buku perpisahan itu buku tahunan sekolah, Guru juga. guru juga. Iya. Nah, berarti sayang banget ya masa mudanya direbut oleh guru. Nggak, karena kita hanya aktivitas itu pelariannya bukan di situ. Ada yang lain lagi. Emang kenapa tuh Bang? Kenapa? Ya, karena gue lihat sekarang ketika kan zaman-zaman gua itu mau piknik misalnya, dikasih pilihan Jakarta, Bali, mana gitu. Ya anak murid yang voting gitu. Ya, mau buku tahunan sekolah temanya apa, anak murid yang voting gitu. Laksanya di mana segala macam, milih vendornya siapa gitu. Gue lihat zaman sekarang, SD SMP terutama, yang nentuin orang tua bro. Semuanya orang tua. Iya. Kenapa bisa begitu Bang? Ya nggak tahu. Sistemnya aja kayak sekarang kan udah ada komite lah, ada PIC kelas lah, ada walas lah. Aduh, gue bilang kayak kita nggak tahu ya apakah ini baik atau buruk gitu ya. Tetapi menurut gue anak-anak zaman sekarang itu agak terbatas gitu ininya kreativitasnya karena ya ada beberapa campur tangan orang tua di situ. Oke. Meskipun mungkin itu baik karena ketika misalnya zaman-zaman kita ketika ada sekolah segala macam kita ditempelin orang tua kita nggak tahu, ya udah itu tidak jadi masalah gitu. Kalau zaman sekarang ada kekerasan gitu, orang tua bisa ikut memantau itu kan. Iya, bahkan nanti jadi korban gurunya kan. Iya, ya itu ada dua sisi ini sih. Kan orang zaman-zaman anak-anak seumuran kita itu, seumuran saya sering ngomong gini. Anak zaman sekarang cengeng gitu. Dikit-dikit lapor strawberry. Iya, generasi strawberry lah. Dikit-dikit lapor orang tua, dikit-dikit lapor polisi gitu kan. Kalau menurut saya bukan anak kita yang cengeng sih. Generasi kita yang cengeng. Kan yang sekarang punya anak-anak itu kan kita. Iya, selevel kita lah ya. Selevel kita. Seharusnya ketika dulu kita sekolah mendapat kekerasan dari guru, kita diam atau orang tua kita tidak melakukan perlawanan. Iya. Kan yang melakukan perlawanan kan orang tua. Berarti kan generasi kita nih sebenarnya gitu. Jadi jangan sombong generasi 90-an. Jadi Bang Deddy ini senior ya, Enggak lah. Enggak, senior saya maksudnya. Senior saya nih. Ini kan konteksnya kita berdua nih ya. Bang Deddy ini senior saya kan lahir tahun 80-an gitu kan. Saya 90-an kurang dikit. 90 kurang dikit. Jadi kalau misalnya dari pembagian yang tadi kita sempat obrolin tuh Bang, pembagian generasi itu kan ada baby boomers, termasuk Mahfud Junaidi ini ya. Yang memang dia lahir dalam kondisi prakemerdekaan. Kemudian juga sebelum perang dunia kedua itu kan tahun 1930-an lah. Baby boomers gitu kan yang mengalami perang, kan namanya juga baby boomers kan, ledakan penduduk setelah itu. Kemudian juga ada Gen X yang lahir tahun 80-an, Gen Y, kita termasuk Gen Y walaupun Gen Y senior. Terus juga Gen Z gitu kan yang jadi banyaknya di audience, sama Gen Alpha yang sama tahunnya baru lahir Gen Beta nih. Gen Beta ya. Gen Beta. Nah, ini kan mereka tuh punya plus minus masing-masing. Jadi nggak ada tuh yang paling
superior. atau ngerasa sombong, gue nih the best generations ever kayak gitu. Karena mereka yang tadi Bang bilang itu misalnya kayak kita Gen Y, kita sebenarnya itu bisa dibilang connecting atau penghubung antara Gen X ke Gen Y ini. Karena kita itu bisa dibilang thinking ya, cerdas gitu. Cuma kebanyakan dari Gen Y itu adalah karena overthinking. Jadi orang overthinking itu kan kayak lompat-lompat, terus juga cenderung nggak konsisten, cenderung juga ya tadi overthinking gitu kan, anxiety dan seterusnya kayak gitu. Nah, kembali ke konteks lagi gini Bang, tadi ya tentang definisi sukses gitu kan. Nah, teman-teman kita, adik-adik kita yang di bawah kita generasinya gitu kan, si Gen Z kayak gini, itu mereka ngelihat bahwa apa yang sukses itu kan apa yang sering mereka lihat nih. Betul. Konten, ya kan? Kalau zaman sekarang itu di platform di X, mungkin di Reels, IG atau di TikTok dan segala macam. Definisi sukses mereka ya viral gitu kan, Raffi Ahmad gitu kan. emang sukses sih dia. Gue juga pernah keras sih definisi katanya. Cuma maksudnya hanya itu gitu, dan semua orang berlomba ke situ. Jadi definisi sukses itu adalah viral, ya kan, lu jadi artis, lu terkenal, kaya raya, nikah muda gitu kan, terus juga kerjaan lu jalan-jalan, tapi duit lu banyak, kayak gitu. Tapi masalahnya bisa nggak kayak gitu? Bisa kan Bang? Sudah bisa kan? Cuma masalahnya kalau semua orang mau ke arah sana berani berlomba-lomba, sedangkan kita itu nggak dicetak jadi kayak gitu, itu kontradiktif nggak sih? Jangan-jangan kita referensinya yang terlalu sedikit, bro. Oh gitu Bang. Iya, kayak misalnya kita bilang ini kita di luar konteks baik dan buruk Bang ya? Iya, betul. Di luar konteks baik dan buruk. Iya, betul. Kayak misalnya kita melihat, oh anak-anak sekarang itu cengeng misalnya. Enggak, apa ya, tadi yang ente bilang, referensinya cuma ini. Ente tahu Dylan Frost nggak? Siapa? Dylan Frost. Dylan Frost berdengar? Nggak tahu. Iya. Atau gaming dia. Gaming? Iya, gaming. Jadi itulah kenapa, mungkin ente benar bahwa itulah kenapa Gen Y kita ya, iya, kita adalah penghubung antara yang atas dan yang bawah. Gen X sama Gen Z. Karena kita masih nyambung dengan hal-hal yang tradisional. Iya. Gobak sodor masih tahu kan? Iya. Kita masih ngalamin masa-masa nggak ada listrik. Jadi Bang Deddy ini sempat ngalamin masa-masa ngangon kambing. Iya, betul. Terus juga ngalamin masa-masa internet. Iya, makanya generasi di bawah kita itu nggak ngalamin. Mereka lahir udah brojol, internet udah ada. Iya, makanya Facebook udah gede gitu. Iya, makanya kembali lagi ke kayak referensi itu, kayak gue akhirnya ikut anak juga untuk memahami gitu. Kayak mereka misalnya, oh NCT Dream tahu? Apa? NCT Dream tahu? NCT Tahu dia. Oke, nih Gen Z. Impian apa? NCT. Ya, idol Korea. Oh alah. Soalnya kita baca ya Saladin gitu. Iya kan, dan kita kan terinfluen untuk hal-hal yang besar gitu, yang mengubah dunia gitu. Mengubah dunia, revolusioner. Betul. Gitu kan. Jadi Sultan Salahuddin Muhammad Al-Fatih gitu kan. Sesuatu yang game changing dunia ini kan. Pokoknya kita nggak mau berbuat hal yang sepele. Iya, apa sih bisa. Iya. Kayak sorry Bang ya, saya nggak punya waktu remeh-temeh untuk ngurusin hal yang seperti roman picisan, pacaran apa soalnya. Saya udah selesai, dan kita kan udah nikah juga ya. Jadi apa nih yang ngubah peradaban, anak-anak itu ngubah dunia, hal-hal kayak gitu, hal yang besar. Iya. Tapi kayaknya anak adik itu tuh nggak gitu juga ya sebenarnya ya. Tapi pernah kepikiran nggak bahwa ternyata hal-hal yang sepele itu yang bisa mengubah dunia itu? Yang kayak tadi barusan itu tadi. Misalnya Perang Dunia I itu kenapa? Oh iya, Ferdinand ya? Iya kan? Ferdinand gara-gara itu kan putra mahkota. Atau kenapa misalnya Hitler bisa bunuh sampai 6 juta orang? Karena dia sukses itu kan. Kalau ada dua hal yang bisa, apa sih istilahnya, kupu-kupu apa tuh? Oh, butterfly effect. Iya, butterfly effect gitu. Kayak dia nggak diterima di sekolah seni kan. Kemudian ada tentara Inggris yang mau nembak dia, tapi lihat dia udah bercucuran darah dan segala macam. Dan itu valid karena dia sampai nyari tuh perwira itu yang nembak dia itu. Itu ya sepele itu. Iya. Jadi ternyata emang dunia berjalan tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Kita harus menempa diri kita jadi apa gitu. Pahlawan gitu segala macam. Iya, kayak nah referensi itu yang sekarang emang berlaku gitu. Kayak misalnya tiba-tiba tahu Paris Fernandes?
Siapa tuh bang? Salam dari Binjai. Oh ya tahu yang viral itu kan. Iya. Yang Dia cuma demi gitu. pisang. Jadi orang kaya sekarang. Kan nggak kepikiran sama kita, zaman kita nggak kepikiran kan. Iya. Atau Fajar Sad Boy. Oh ya, yang Atau Jumatan atau yang di hari Sabtu. siapa yang anak Priuk itu? Yang yang pura-pura jadi Dilan itu. Oh, Alif. Ali Cakmek. Iya. Itu kayak gitu-gitu, Bro. Oh gitu ya. Maksudnya ya emang dunia berjalan dengan sekarang ya seperti itu gitu. Yang remeh-temeh itu yang bisa mengubah ini gitu, mengubah hal-hal yang kayaknya kita dulu nggak kepikiran deh gitu ini bisa mengubah. Bayangkan aja ada sebuah undang-undang yang bisa di-cut cuman gara-gara orang ngupload Garuda biru kan, peringatan darurat Berat itu Iya. gitu ya. Kan cuma sepele itu, mengunggah itu udah. Iya. Tapi itu bisa mengubah jalan seorang anak presiden tidak jadi. Nah makanya juga ada ungkapan nih bang, no viral no justice. Nah mungkin kita ngelihat ya, kalau zaman sekarang kan ada kita kan Gen Z, terus baru lahir Gen Alpha. Saya ikut satu kajian cukup menarik tentang perjalanan itu semua, bahwa nanti Gen Alpha itulah yang akan menimbulkan Gen Chaos gitu. Artinya mereka yang redesign this world dan segala macam gitu kan. Yang bisa jadi kita nggak mungkin bisa ngelawan diktator, rezim, pemerintah dan segala macam dengan nurunin orang. Misalnya ya ini one of 1,000 lah, kayak misalnya waktu peristiwa 212 itu kan 1 juta orang, 7 juta orang. Itu kan mungkin 1-2 kali kayak gitu. Tapi anak muda zaman sekarang itu kayak tadi bang, misalnya ngelakuin sesuatu yang mungkin cuma buat konten, cuma bikin apa yang kita bikin remeh-temeh dan segala macam, tapi bisa merubah keadaan. Atau gini bang, satu kata nih, ada salah satu konten creator cukup relate, dia ngelihat di jalan ada kakek-kakek jualan dagangan sampai malam nggak laku. Terus dia coba bikin konten, bang, saya gini akhirnya laku, dan itu bisa jadi game changing tuh, merubah hidup sih. Sampai si kakeknya nyesel ya, viral gitu. Iya. Gua sekarang jalan-jalan. Cuma konteksnya gini gitu, apa maksudnya gini? Apa cara mereka berbuat baik, cara mereka ibarat kata merubah dunia, dan nanti mungkin at the end or in the future gitu kan, anak-anak Gen Alpha, Gen Z dan segala macam merubah dunia itu beda dengan cara kita ini semua. Kayak mereka menggunakan konten, menggunakan virality dan segala macam buat melawan ketidakadilan. Kayak misalnya pagar laut, mungkin kalau nggak viral 30 kilo masih aman-aman aja bro, gitu kan. Gas melon, LPG kan kalau sama-sama itu kan. Jadi Prabowo nggak turun tangan. Iya sih. Jadi gimana tuh bang? Bagaimana? Ternyata mereka itu punya alat buat melakukan sesuatu gitu bang. Take action yang dampaknya itu ternyata nggak sepele bang. Dampaknya itu bisa gede itu. Gue nggak tahu ya secara algoritma itu mereka kok bisa itu, apakah riset dulu atau enggak gitu ya? Iya. Karena kan spontan kan. Iya makanya. Heran itu. Kayak ada beberapa hal yang kayaknya memang ada desain dari belakang, ada beberapa hal itu. Iya. Misal tentang apa sih yang dulu Lampung itu? Yang ada konten kreator asal Lampung yang mengkritisi itu, emang ada beberapa yang menduga ini redesign dari seorang gitu. Oh, oke. Jadi ada aktor juga di belakangnya. Iya, ada beberapa hal yang viral itu sebenarnya di belakang itu memang ada ini. Kalau misalnya peringatan darurat apa itu sepele enggak. Kalau kita lihat tautan akun ini kemana gitu. Nanti kita akan tahu juga, oh emang ada ngedesain juga gitu. Tapi ada juga kan bang. Tapi ada juga yang memang gitu kan? yang spontan juga, ya nggak sedikit sih yang kayak gitu. Terutama yang bersifat kemanusiaan sih, memang kayak spontan. Kayak Pandawara Group itu kayak dia lumayan spontan juga. Uhui dong. Nah itu fenomena itu asli. Nah, dia juga kan, Iya fenomena. dia nggak niat juga tuh begini. Ya enggak sama sekali kayak gitu. Nah ini mungkin terakhir bang ya, nanti kita sambung offline. Nah dari tadi ya kan kita ada perbedaan generasi ya. Kita juga mungkin bilang Generasi kita terbaik gitu ya. Iya, kita nggak gitu juga. Terus apa yang kita bawa hari ini ya di episode 3 ini tentang buka asal usul Mabu Junaidi, mereka siapa sih ini gitu kan? Iya, Mabu Junaidi tuh
Dia orang HMI yang membentuk PMII. Orang HMI. Yang membentuk PMII, dia ketua umum pertama PMII. Oh gitu. Iya, makanya salah satu kenapa alasannya terkesan dengan buku itu, ternyata di perjalanan hidup saya kemudian saya jadi wartawan, kemudian saya masuk HMI gitu-gitu. Oh, ada persinggungannya gitu. Ada relevansi berarti. Persinggungan sih, lebih Oke, tepatnya, iya. bukan relevansi. Karena nggak sepintar dia juga gua. Tapi paling nggak gini Bang, maksudnya kita kan leadership talks nih, Iya. kita bawa seseorang lah, tokoh lah, pada masa itu Bang. Iya, betul. Pada masa itu, konteksnya itu, ini guys teman-teman yang biar tahu ya, 86, mungkin kan baru lahir kan, sampai 1955, presidennya aja udah presidennya Masih Soeharto ya. Masih Soeharto. Tapi itu kan generasi-generasi ketika seperti kita ya, generasi 80-an, 90-an itu baru lahir, dan kita bawa ke sini mabuk. Mungkin Derry don't care ya, mereka nggak peduli Gen Z ini yang nonton ini nggak terlalu Udah peduli. meninggal lagi orangnya. Ya orangnya udah meninggal kan gitu kan, dan konten-kontennya nggak ada di TikTok, nggak ada di X, nggak ada gitu. Ya artinya harus, lu kalau mau tahu lebih lanjut tentang Habib Junaidi, lu harus googling kan gitu kan, harus riset minimal, Iya, betul. minimal googling asal usul segala macam. Tapi gini Bang, maksudnya pasti ada gitu ya, pasti ada tadi kan satu dua relevansi apa yang dilakukan sama Mahbub itu ternyata bisa juga atau masih relate sama kondisi anak-anak Gen Z zaman now. Bahwa tadi kan nilai-nilai bahwa lu bisa do something yang merubah keadaan, lu bisa melakukan sesuatu yang kritik apa segala macam walaupun ada resikonya, tapi dengan cara-cara yang Ya yang itu samar lah. yang sama berubah tragedi jadi komedi. Ya, Kayaknya gitu. sih kalau zaman sekarang kayaknya Indonesia dari dulu sama aja deh. masih Secara ini ya, secara garis besar ya. Ya masalahnya yang kita temui ya sama KKN itu. ya itu kan artinya Itu sebenarnya yang pertama itu, yang kedua kritik. Ini gue baru kepikiran ini sih dari misalnya dia tragedi menjadi komedi itu. ya Kan sekarang kan kayaknya diambil alih oleh anak-anak komika kan. ya nggak komik Iya yang bikin meme lah, bikin apa Iya, lah. bikin banyak kritikan yang kita ketawa gitu, tapi oh iya bener sih kayak gitu. Nah ini kita pengen ngobrol sebenarnya sampai subuh nih Bang. Jangan dong, saya kan punya istri. Oh ya, ya. Cuma karena ini ada pesan-pesan sponsor dari panitia gitu, nanti mudah-mudahan bisa kita sambung lagi nanya waktu ya. Thank you banget teman-teman yang udah nyimak obrolan kita, walaupun sempat kita kanan ke tambah kiri, tambah atas sama bawah gitu kan, ngalor ngidul gitu kan, tapi paling nggak ya ada 1-2 insight lah yang bisa teman-teman dapetin dalam rangka buat referensi leadership atau kepemimpinan. Thank you banget Bang Didi. Ya sama-sama. Udah mampir ke podcast kita gitu kan, dan teman-teman semuanya sukses terus. Amin, Salam amin, amin. ya, kita doain biar Indonesia makin maju dan makin sukses dengan hadirnya pemimpin muda kita. Kita aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.